semua yang hadir di ruangan ini. Terima kasih undangannya dari Ketua MKDM Jakarta Selatan, Bang Hafiz. Ya, sebenarnya ini kita sudah mengawali koordinasi ini, kita sudah mengawali dari sebulan yang lalu ya Bang ya. Kita awali kemarin kita mengadakan kunjungan ke Jogja, terus ke Banten gitu kan. Dari Banten itulah akhirnya sesuai arahan Kasuban dan Kaban provinsi juga diarahkan untuk membentuk grup WA wilayah Jakarta dan perbatasannya. Jadi kebetulan kita sudah termasuk dalam grup Jabodetabek. Nah, masing-masing wilayah diharapkan membuat koordinasi seperti ini. Karena selain dampaknya juga tetap harus ke Jakarta Pusat nih, dampak-dampaknya itu karena pusat itu sebagai wilayah ring 1 yang dimana di situ ada gedung MPR DPR, ada istana, ada balai kota, dan wilayah gedung kementerian banyak di Jakarta Pusat. Jadi kami berharap kegiatan ini bisa menjaring, menampung, dan mengkoordinasikan serta mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat yang ada di wilayah Jabodetabek, khususnya yang diharapkan Jakarta Pusat, mengenai potensi ATHG dari baik itu dari masalah keamanan maupun peristiwa bencana. Ya, kebetulan di sini saya lihat ada hadir dari BPBD, mungkin nanti sekretaris bisa masalah BPBD, Bang. Jadi di sini kita berharap ada koordinasinya untuk upaya pencegahan penanggulangan secara dini dari teman-teman, karena kan kita tidak hanya terpaku dengan FKDM juga, karena di Kesbangpol itu ada 3 forum ya, itu tetap akan selalu terkait, baik itu forum kewaspadaan dini masyarakat maupun FPK dan FKUB itu akan selalu terkait. Di Jakarta Pusat kemarin aja baru-baru ini kita Jakarta Pusat sudah mendapatkan rame itu di grup WA masalah penandatanganan kepada Bapak Anies Baswedan yang ditandatangani oleh FKUB Jakarta Pusat salah satunya, dan itu terjadi konflik akhirnya gitu. Dan selain itu di Jakarta Pusat juga baru ini juga ada yang tergusur rumah di Menteng gitu ya, yang itu juga jadi konflik juga di wilayah. Dan potensi konflik di Jakarta Pusat yang melibatkan wilayah-wilayah lain adalah unjuk rasa, bentrok massa, dan tawuran ya. Itu kita bisa lihat kalau potensi unjuk rasa itu ada di Balai Kota DKI Jakarta yang paling sering unjuk rasa ya, terus di Patung Kuda, di gedung MPR DPR RI, Bundaran HI, dan untuk tahun politik, menghadapi tahun politik itu akan banyak terjadi unjuk rasa di kantor KPU dan kantor Bawaslu. Patung Kuda itu lokasinya adalah lokasi pertemuan dari Tamrin dan Merdeka Selatan. Patung Kuda itu merupakan sasaran unjuk rasa kepada pemerintah pusat karena area istana itu nggak bisa dilarang untuk ada demo di sana, dilarang ada unras di situ, jadi dipusatkan di Patung Kuda di seputaran Monas. Nah itu selain di situ juga di gedung MPR DPR. Nah ini yang berbatasan dengan Jakarta Selatan. Jadi kami di Jakarta Pusat sangat-sangat berharap informasi kalau pada saat ada unjuk rasa itu, kami betul-betul mengharapkan informasi pergerakan dari luar wilayah Jakarta Pusat kepada teman-teman semua. Jadi kalau ada pergerakan mohon diinformasikan, baik itu di grup WA ataupun via Japri. Untuk di Bundaran HI juga kita sedikit berbatasan dengan selatan ya Pak ya, sedikit itu ada di arah sejauh ini nyangkal sedikit ya, walaupun itu memang Jakarta Pusat sepenuhnya, tapi Setiabudi itu akan merembes ke sana gitu.
Jadi itu yang diharapkan kerjasama untuk di Jakarta Selatan. Selain ini untuk menghadapinya tahun politik itu kantor KPU dan kantor Bawaslu, kantor KPU di Imam Bonjol dan Bawaslu di Tamrin. Di Imam Bonjol ini juga bisa berhadapan dengan berseberangan dengan selatan ya Bang, ini karena berdekatan dengan Rasuna Said ya. Kuningan jadi setiap ini juga ya Pak. Iya, nah kita berharap itu ada informasi-informasi pergerakan pada setiap akan adanya UNRAS, apalagi UNRAS yang besar-besaran. Yang terakhir itu di Balai Kota DKI Jakarta yang merupakan area sasaran unjuk rasa masyarakat khususnya warga DKI yang menyampaikan aspirasi-aspirasinya terkait kebijakan-kebijakan Pemprov. Jadi kalau ini, jadi di Jakarta Pusat sendiri banyak kantor-kantor kementerian dan lembaga negara. Di sini ada 18 kantor kementerian dan 5 lembaga negara, Bappenas, Bank DKI, Biro Pusat Statistik, Mahkamah Agung dan BPK itu ada di Jakarta Pusat. Ini juga rentan akan adanya unjuk rasa terkait kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, potensi bentrok massa atau tawuran ini juga yang akan dilihat ya, yang juga memerlukan informasi-informasi terkait koordinasi dengan wilayah-wilayah perbatasan. Karena di sini di Jakarta Pusat tawuran itu terjadi di Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Sawah Besar, yang di sini masih terindikasi itu adalah tawuran-tawuran dari luar daerah, bukan tawuran dari masyarakat setempat. Berbeda dengan kondisi di Duri Pulo, Petamburan Jati Baru, Jembatan Manggarai, Johar Baru, itu berbeda. Kalau yang di Kemayoran, Sawah Besar, dan ini ada juga di Jalan Pramuka, itu mereka punya target untuk medsos. Jadi itu dari luar, bukan dari wilayah setempat. Kalau di Johar Baru misalnya itu adalah tawuran antar warga setempat, bukan peserta tawurannya dari luar, bukan. Jadi ini yang bisa dilihat dari berita-berita online, yang bisa kita lihat adalah potensi bentrok massa yang berbatasan dengan Jakarta Selatan adalah Jembatan Manggarai, antar warga Manggarai Tribulun dan Manggarai Bersatu Pasar Manggis ini ya Bang ya. Kemayoran juga, kalau Kemayoran di Benyamin Sueb itu yang ramenya, Duri Pulo juga konflik antar pemuda Duri Pulo dengan pemuda Kalianyar. Potensi di Jakarta Pusat juga selain di ini Petamburan dan Jembatan Jati Baru, ini yang sangat-sangat kita khawatirkan. Mudah-mudahan ada informasi-informasi dari teman-teman. Semoga pertemuan ini, silaturahmi ini tidak berhenti di sini gitu, agar kita bisa mendapatkan informasi secara dini tentang potensi massa yang akan masuk ke titik unjuk rasa di wilayah kami di Jakarta Pusat dan mengurangi potensi konflik antar perbatasan di kota Jakarta Pusat maupun di luar DKI Jakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Jakarta Pusat. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi-informasi yang berguna buat teman-teman semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.